Sore, Sel. Udah pada kumpul?
Ku cinta kau. Ku cinta kau. Yesus. Karena kasih-Mu ku akan hidup. Yesus, ku cinta kau. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati sekali. Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita pro. Oke, shalom semuanya. Selamat sore. Suaraku apakah terdengar jelas? Udah jelas semua? Felix, monitor? Jelas Ya, kok. oke. Kita akan segera mulai. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian. Cuman untuk hari ini, bentar ya. Oke, salah. Oke, ini ada satu pujian judulnya bahasa Inggris gitu ya. Tapi inilah nanti yang akan kita bahas ya. Jesus at the center. Apa artinya? Boleh kasih pendapat dulu. Apa artinya Yesus at the center? Ya, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman perhatikan setiap lirik-liriknya. Eh, Lagunya mungkin nggak terlalu easy listening, tapi liriknya sangat bagus sekali. Dan ini akan menjadi bahasan kita hari ini nantinya. Ya, oke. Selamat mendengarkan dan selamat memuji Tuhan. Ya, oke. Koko boleh minta Felix deh ya. Boleh berdoa buat kita semua membuka. Silakan Felix. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami masih bisa berkumpul di dalam Zoom ini. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbingan agar apa yang Kau Riki sampaikan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu nantinya. Tuhan berkati juga jaringan serta perangkat yang akan kami gunakan
agar Zoom Youth ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Bukalah hati dan pikiran kami juga untuk mendengarkan dan siap menerima firman-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, amin. Ya, amin. Thank you, Bro Felix. Sekali lagi, selamat sore, shalom semuanya. Ya, tidak ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Nanti kalau ada yang ngantuk, aku kasih kuis dadakan. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Masih ingat tema terakhir kita kemarin kita membahas tentang apa? Ribet banget ngomong. Apa? Ketuhanan Kristus. Apa itu ketuhanan Kristus? Ya, apa? Oke, pelajari Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, ya, ada yang lain lagi mau kasih pendapat? Karena takutnya penangkapannya berbeda-beda masing-masing orang. Ya, tadi boleh Yesus sebagai Tuhan. Terus ada lagi kemarin yang diingat belajar apa? Ayo, buka catatannya lagi. Nanti giliran post test bingung semuanya. Ya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan atas ciptaannya. Oke, good. Ya, oke, good. Tania ya. Tania ya itu ya. Oke. Oke. Oke, hari ini kita akan lanjut masuk masih di dalam ketuhanan Kristus ya. eh aku akan sharekan PDF aku udah bisa harusnya. Jadi teman-teman bisa sambil ngeliat aja. Em, Apakah udah kelihatan? Sorry, masih ada item-itemnya ya. Oke, udah ya, udah aman ya semua ya. Hari ini kita akan belajar satu bagian, ini nanti akan berseri terus gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar yang namanya eh akuilah ketuhanan melalui keputusan ya. Jadi ini bahasanya mungkin agak susah ya buat kalian nangkepnya ya. Apa sih akuilah ketuhanannya melalui keputusannya gitu, melalui keputusan. Keputusannya atau keputusan hidup kita gitu ya. Singkat ceritanya, bahasa simpelnya adalah tadi, seperti pujian yang kita naikkan tadi, yaitu adalah Jesus be the center. Tuhan adalah pusat dari segala keputusan kita, gitu. Ya, kenapa kita perlu penting belajar ini, teman-teman semua? Karena seringkali kita merasa bahwa kita ini pengikut Tuhan, gitu ya. Tetapi banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil itu bukanlah berdasarkan hastanya Tuhan. Tetapi dari keputusan kita itu karena pengalaman kita, karena kita merasa kita paling tahu gitu ya. Terus karena kita merasa ini tanggung jawab saya, hidup saya, jadi ini keputusan saya kayak gitu ya. Jadi banyak sekali eh, anak-anak muda gitu ya yang sering kali ya karena masih merasa muda, masih merasa bahwa kalau bisa saya yang putusin gitu loh. Ngapain harus tanya Tuhan gitu ya. Jadi isu yang paling besar adalah seperti itu teman-teman. Jadi saya harapkan, Koko harapin kita semua hari ini bisa belajar gitu ya, bisa belajar dengan baik bahwa sebenarnya di sejak masa muda penting nggak sih kita untuk tanya Tuhan ataupun ngerti sama Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena jangan sampai nanti ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan dari setiap keputusan yang kita salah ambil gitu loh. Ya. Jadi inilah pentingnya bahwa kita mengakui Tuhan di dalam setiap segala keputusan, pusat keputusan kita. Oke, kita akan masuk langsung di dalam ayat pertama kita. Di dalam Kolose 1 ayat 18, boleh tolong bacain siapa? Kolose 1 ayat 18. Yuk, silakan. Ya, Valdes, nggak apa-apa. Yuk, Valdes. Kolose 1 ayat 18. Ya, ianya di sini siapa, Valdes? Tuhan. Ya, Yesus ya.
Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan sedikit. Tempat manakah yang seharusnya dimiliki Kristus dalam kehidupan orang percaya menurut Kolose 1 ayat 18? Kalau menurut Valdes, tempatnya di mana kalau tadi? Di ayat tersebut. Di ayat tersebut. Dari ayat tersebut. Di ayat 18. Ya. Tempatnya seharusnya Kristus itu di mana? Ialah kepala tubuh. Jadi, ianya kan tadi siapa? Tuhan Yesus kan ya? Atau Kristus gitu ya. Nah, ialah kepala tubuh. Ya, kepala tubuh. Kepala kepala tubuh. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, teman-teman puji Tuhan ya semua anggotanya lengkap ya, gitu ya, tubuhnya ya. Kepala tuh di atas, letaknya di mana? Letaknya di mana kepala? Kepala letaknya di mana? Paling atas. Ya, ya, ya tahu di tubuh ya. Kalau kepalanya misal dari tubuh agak aneh ya. Oke, menurut teman-teman kenapa Yesus diumpamakan atau Kristus diumpamakan ada di dalam kepala? Sebagai kepala, maksud saya. Gitu. Kenapa nggak? Hmm. Ya, good. Oke, good. Analisanya bagus sekali. Oke, kita coba sedikit mengulik dikit lah ya. Apa isi kepala ya gitu. Di dalam kepala isinya ada apa aja? Otak, mata, terus apa lagi? Mulut, hidung. Ya, di dalam kepala isinya apa? Itu yang di luar kan? Di, di dalam kepala isinya apa aja? Otak, tadi ada ya, kan ya, kepala kan? Oke, terus apa lagi? Nah, oke, cukup lah ya. Udah cukup cukup ya. Ya, saraf, good, bagus sekali gitu ya. Nah, paling banyak itu tadi justru jawaban yang paling terakhir yang menarik. Banyak sekali saraf-saraf yang ada di kepala kita, khususnya di dalam otak gitu ya. Itu sarafnya satu kesenggol aja gitu ya. Kalian pasti nanti akan aneh sendiri gitu ya. Jadi, kalau hari ini Tuhan ciptakan kita gitu ya dengan tubuh yang sehat, yang saraf yang baik semuanya, maka kalian harus bersyukur gitu ya. Itu adalah kemurahan Tuhan buat setiap hidup kita. Tiap kita bangun pagi, besok bangun lagi, dan seterusnya. Dengan kepala kita yang sehat dan saraf kita yang baik, itu adalah satu ucapan syukur. Oke, nah menarik sekali bahwa Paulus mengungkapkan bahwa tempat yang seharusnya dimiliki dalam kehidupan orang percaya itu adalah di kepala, bukan di hati ya. Biasa kan kita kalau misalnya Yesus di hatiku gitu ya, itu terlalu mainstream gitu ya. Paulus agak agak anti mainstream. Dia bilang di kepala gitu ya. Karena kepala itu adalah satu lambang bahwa Kristus itu pusat dari segala aktivitas tubuh gitu ya. Dan Paulus mau coba mendekatkan bahwa Kristus itu seharusnya seperti itu gitu loh. Ya, kalau teman-teman itu punya otak gitu ya, punya saraf gitu ya, Yesus ada di dalam situnya gitu loh. Jadi untuk menggambarkan betapa pentingnya Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang Kristus itu di hati kita gitu ya, kan seringkali kita ngomong ya di dalam puji-pujian ya itu nggak salah sih gitu ya. Tapi seringkali ya nggak apa-apa, Yesus mau sedih kayak mau apa kayak bodo amat gitu ya. Yang penting hidup saya seperti ini. Tapi kalau Yesus tuh di dalam pikiran kita, di dalam setiap apapun yang kita pikirkan, ya apapun yang kita perintahkan itu ya, harusnya itu yang menjadi bagian yang paling Yesus tuh bisa mengkontrol semua hidup kita lewat situ. Oke. Nah, di dalam kotak ini ada satu pernyataan yang cukup bagus menurut aku gitu ya. Ini aku ketika baca ini pun aku juga merasa tertegur secara pribadi gitu ya. Boleh dibacain nggak oleh Kania? Silakan Kania, bacain yang di dalam kotak ini.
pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ya, oke, thank you Kania. Nah, teman-teman coba renungkan kalimat ini lebih dalam lagi gitu ya. eh Mungkin kalau mau screenshot, mau apa, terserah gitu ya. Mau foto, silakan gitu ya. Ini adalah salah satu paradoks atau ironis dari kehidupan orang Kristen, gitu loh. Dia bilang gini, Kristus tuh hadir dalam setiap kehidupan orang Kristen. Itu fakta pertama, itu benar. Ya, Kristus tuh hadir lah. Kita hari ini kita Zoom, setelah nanti teman-teman selesai Zoom, nanti kita juga tetap merasakan Kristus tuh hadir. Kristus diutamakan dalam setiap kehidupan orang Kristen. Aku rasa setiap ajaran kita ke gereja dan segala macam kita ditekankan bahwa Kristus yang paling utama dalam hidup kita, ya kan? Tapi di dalam kehidupan beberapa orang Kristen, ha- hanya beberapa orang Kristen saja yang Kristusnya itu sangat utama buat mereka. Jadi apa? Kristus itu selalu ada buat kita, tapi kitanya yang selalu bermasalah. Artinya tidak menjadikan Kristus sebagai hal yang utama di dalam hidup kita. Ya, aku nggak tahu. Hari ini mungkin aja gitu ya, kita bisa terjebak di dalam rutinitas, aktivitas gitu ya, aktivitas rohani, rutinitas rohani. Tapi belum tentu Kristus itu yang paling utama loh di dalam hidup kita. Ya, apalagi orang-orang yang ya mohon maaf gitu, let's say eh, nggak ibadah dan segala macam gitu. Jadi lebih susah lagi tuh bilangnya bahwa mereka tuh mengutamakan Kristus gitu loh, ya kan? Bagi kami aja, bagi kita aja yang sudah setia, kita pun harus refleksi kembali apakah hidup hidup saya itu sudah mengutamakan Kristus belum? Nanti kita akan lebih banyak belajar lagi di dalamnya mengutamakan Kristus itu seperti apa sih? Apa dikit-dikit tuh harus apa Tuhan, apa dikit-dikit tuh harus Tuhan, Tuhan, Tuhan dan Tuhan, kayak gitu. Ya, jadi kita akan belajar kunci-kunci ataupun prinsip-prinsip bagaimana mengakui Tuhan itu di dalam setiap keputusan kita. Hari ini kita belajar mengakui Tuhan itu di dalam setiap keputusan kita. Ya, oke, kita buka berikutnya di dalam Roma 12 ayat 1. Boleh dibacakan, Aulia? Ada, silakan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ya, it's okay. 12, 12. Ya, oke. Kita diperintahkan untuk apa, Aulia? Di dalam mempersembahkan tubuh, ya. Oke, itu jawaban anak sekolah minggu lah, bisa kayak gitu. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan keduanya lagi. Mengapa kita harus melakukan hal itu? Mempersembahkan tubuh. Ini jawaban di sini jangan dilihat ya, salah. Bukan aku yang isi soalnya. Ayo, jangan terkecoh sama jawaban yang ada ditulis itu. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh? Hmm, hmm, oh, ya, ya, ya. Ada lah ya. Ternyata ada bisa nyangkut-nyangkut dikit. Aku baru baca juga nih tadi. Ya, oke. Nah, ya betul sekali. Kenapa kita harus melakukan itu?
kita harus mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Berarti bukan tubuh kita dibakar ataupun di apa dipotong-potong terus jadi korban bakaran gitu ya. Bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini adalah salah satu bentuk ungkapan ataupun persamaan lah ya kalau aku bilang ya. Ya, jadi karena demi kemurahan Allah ya, kemurahan Allah tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Kemurahan Allah itu adalah ketika Tuhan itu sudah menyelamatkan hidup kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Makanya kita bukan balas jasa ya. Kita bukan sekali lagi kita bukan balas jasa. Tuhan tidak pernah mengharapkan balas jasa dari kita, tetapi sebagai suatu respon. Respon kalau kita ini benar-benar sudah menerima kemurahan Allah, seharusnya hidup kita persembahkan bagi Allah gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ya udah kalau saya saya persembahkan tuh tubuh saya, artinya ya Tuhan, saya nggak ada utang lagi sama Tuhan ya, bukan kayak gitu ya. Tapi sebagai sebuah respon, ungkapan syukur itu apa sih? Sebuah terima kasih kali ya, mungkin ya. Kalau teman-teman hari ini dikasih barang yang berharga banget ya, teman-teman sebutlah, let's say apapun barang-barang yang menurut kalian berharga banget, kalian dikasih sesuatu itu dan cuma-cuma, apa yang harusnya kalian lakukan? Gitu loh. Paling hanya bisa menangis bahagia, kemudian berterima kasih, ya kan? Terus kalian akan mengingat orang yang baik itu, ya kan? Nah, ini halnya mungkin lebih besar dari hal itu, lebih besar dari orang yang mengasih hadiah, tetapi ini adalah Kristus yang mengasih keselamatan yang kekal. Oke? Oke, next. Berikutnya kita akan lihat, tolong dijawab menurut teman-teman, manakah hal-hal yang paling menggambarkan kalian? Ini aku tanya satu-satu semuanya ya. Periksalah kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat-kalimat manakah yang menggambarkan pikiran kalian? Kalian nggak harus, ini nggak ada yang benar semuanya, nggak ada yang benar atau salah jawabannya. Tapi manakah yang paling menggambarkan kehidupan kalian dan kenapa? Gitu ya. Ayo, mulai dari yang pertama, Maria dulu deh. Kira-kira ini dari ada 9 pernyataan, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 pernyataan. Manakah yang paling mendekati pemikirannya Maria? Semua nanti, semua dapat satu-satu semua. Teman-teman boleh baca. Seringkali saya berpikir atau merasa bahwa, satu, Yesus itu tidak sungguh-sungguh mengerti persoalan saya. Terus yang kedua, mungkin ia meminta saya melakukan sesuatu yang tidak mampu saya lakukan. Tiga, mungkin ia menginginkan saya untuk berkarir di tempat yang tidak saya dapat nikmati. Empat, ia akan menghalangi saya untuk menikah. Lima, ia akan mengambil kesukaan-kesukaan saya, barang milik kegemaran ataupun teman-teman. Enam, ia dapat menolong saya dalam hal-hal besar, tetapi ia tidak peduli dengan hal-hal kecil. Silakan Maria, yang mana menurut kamu paling kamu banget nih? Ya, jangan lama-lama mikirnya, jangan sampai Tuhan Yesus datang. Empat, nomor empat itu yang akan menghalangi saya untuk menikah. Nomor satu, Yesus tidak sungguh-sungguh mengerti persoalan saya. Gitu ya. Kira-kira kenapa tuh? Nggak tahu. Ya itulah kenapa Yesus itu tidak sungguh-sungguh mengerti, karena kita pun nggak tahu ya apa yang Yesus kerjain di dalam hidup saya gitu ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Marcel. Ia dapat menolong saya dalam hal-hal besar, tetapi tidak peduli dengan hal-hal kecil. Apa tuh contohnya hal-hal kecil yang seringkali kamu tidak melihat Tuhan di dalamnya mungkin?
Gua dengar. Mungkin kalau mujizat, selamat dari kecelakaan, oke gitu ya. Tapi kayaknya besok mau ulangan, kayaknya Tuhan tuh kayaknya nggak hadir deh. Gitu ya. Ya, oke oke. Ya udah oke. Berikutnya Felix, kira-kira yang paling menggambarkan pemikiran kamu yang mana? Nggak ada yang Apa benar ya? sih ini. Ya, nggak ada yang sesuatu yang positif sih. Kalimatnya semua rata-rata negatif semua sih. Iya sih, emang emang benar sih. Tapi yang paling mendekati kamu banget tuh yang mana? Kalau nggak nomor 2, nomor 3. Nomor dua, mungkin ia meminta saya melakukan sesuatu yang tidak mampu saya lakukan, atau mungkin ia menginginkan saya berkarya untuk tempat yang tidak saya nikmati. Oke, good. Ya, ini karena masih kegalauan banyak banget ya, gitu ya. Iya, Hmm. Ya, oke. Berikutnya, eh tadi siapa? Valdes. Coba Valdes yang mana? Kayaknya enggak ekstrim. Yang menikah ini agak ekstrim memang. Iya kan? Mana? Kania. Siapa Kania atau Aulia yang ngomong tuh? Valdes dulu. Valdes dulu. Belum jawab. Valdes yang mana Valdes? Dua. Mungkin ia meminta saya melakukan sesuatu yang tidak mampu saya lakukan. Contohnya apa, Valdes? Apa? Berbagi. Berbagi contohnya. Oke. Oh, bukan. Oh, nggak salah. Apa contohnya? Ya, disuruh melakukan tapi nggak mau, saya nggak bisa itu. Gitu loh. Apa? Nggak tahu. Pokoknya Valdes merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan, tapi kayaknya saya nggak mampu gitu ya. Oke, oke. Berikutnya, Kania, Aulia, apa? Siapa dulu? Apa tuh dua? Contohnya? Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Oke, oke. Oke, oke. Ditampung dulu. Oke, berikutnya yang mana? Nomor dua, yang meminta saya melakukan sesuatu, tapi saya tidak mampu melakukannya. Oke. Oke, ini pikiran kalian ya, nggak apa-apa. Ini cuma riset kecil-kecilan aja. Semoga setelah ini kalian tersadar gitu ya, bahwa apa yang menjadi ketakutan pikiran kita. Ya, kalau dari cek tadi dari riset, banyakan ada yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya, berarti ya, banyakan ya. Yang nomor empat itu nggak ada, nomor lima nggak ada yang merasa bahwa semakin ikut Tuhan tuh kayaknya Tuhan kayak ngerampok semua kesenangan saya gitu, maksudnya nomor empat gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang menyenangkan ikut Tuhan. Terus yang nomor 6 tadi ya, dia dapat menolong saya. Ini biasanya orang-orang yang suka pemikirannya bahwa Tuhan itu spektakuler. Tapi untuk hal-hal yang simple, dia kayaknya nggak peduli deh sama saya deh. Mungkin kalau tadi aku kasih contoh, mungkin saya selamat dari kecelakaan Tuhan baik. Tapi kalau hari ini saya hidup, itu bukan karena Tuhan baik, karena saya masih bisa hidup aja, gitu ya. Tidak peduli dengan hal-hal kecil, kita merasanya begitu gitu loh, ya. Oke, nah ini ada nggak teman-teman, ada nggak kekhawatiran lain yang menghalangi kita untuk mengizinkan Mas Kristus tuh masuk dalam setiap bidang kehidupan kita? Menurut kalian ada nggak? Ini ada salah satu contoh nih dari yang ngisi ini khawatir dengan pendapat orang lain. Artinya
kita tuh seringkali lebih khawatir diomongin orang lain dibandingkan kita mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Nah, kalau dari kalian sekarang, masalahnya kalian ketika kalian mau mengikut Kristus, itu apa yang kalian khawatirkan? Yuk, coba pendapat lagi, semua speak up. Ya, boleh. Dua, tapi dua, nggak boleh satu. Dua orang. Apa? Apakah ada kekhawatiran yang menghalangi Anda untuk mengizinkan Kristus masuk di dalam setiap bidang kehidupan Anda? Artinya Kristus tuh yang mengontrol semua. Khawatiran tuh ada ketakutan lah ya, bahasa simpelnya gitu ya. Ayo, dua orang. Hmm, khawatir terhadap apa? Apa-apa? Terhadap apa? Apa pembulian? Bully, bully bener nggak sih? Bully itu ini kan ya bully itu dikasarin lah ya, bully ya, bullying ya. Oke oke. Khawatir dibully gitu. Oke. Terus apalagi? Felix boleh ya kasih pendapat juga. Hmm? Nggak percaya diri. Oke. Terus apalagi? Khawatir dibully. Ada nggak khawatir bahwa rencana Tuhan tuh kayaknya bukan sesuatu yang baik gitu loh. Kelihatannya bukan sesuatu yang baik, kelihatannya ya, gitu ya. Biasanya dari kita itu khawatir untuk kita tuh mengizinkan Kristus, ah Tuhan mana tahu, Tuhan mana mana peduli terhadap masa depan gue gitu loh, ya kan? Ya gue harus berjuang lah, gitu loh, ya kan? Nah, seringkali kita terjebak di dalam pikiran-pikiran seperti itu. Tuhan mana peduli, Tuhan terlalu receh lah ngurusin gue doang gitu loh, ya kan? Kan banyak yang butuh ditolong lah, gitu ya. Nah, ini salah satu kekhawatiran yang paling besar. Kita tidak merasa percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh bisa mengontrol hidup kita, ya kan? Akhirnya kita seringkali eh, eh, mengambil sebuah keputusan-keputusan yang sifatnya itu emosional. Oh, ini saya suka nih, saya seneng. Ya, saya jalanin ini. Padahal belum tentu Tuhan tuh berbicara secara jelas di situ, ya kan? Nah, itulah yang seringkali kita harus khawatirkan. Oke, ini ada satu ayat yang semoga bisa menghapus kekhawatiran kalian semua. Yeremia 29 ayat 11, boleh tolong bacakan tadi sampai siapa ya? Aulia atau siapa yang baca? Maria udah belum ya? Maria, ya baca. Yeremia 29 ayat 11. Oke, ya. Bagaimana pernyataan dalam Yeremia 29 menghapus semua kekhawatiran itu? Gimana kalau menurut Maria? Tadi Maria kan khawatir, ya takut. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hmm, yes, ya. Ini yang seharusnya menjadi pegangan buat kita anak-anak muda, ya. Ini salah satu ayat yang favorit Koriki juga ketika Koriki juga masih di seumuran kalian, bahkan ketakutan saat itu melihat masa depan seperti apa. Tetapi firman Tuhan ini yang selalu menguatkan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Koko mau kasih satu pandangan ya. Seringkali manusia itu berpikir yang jeleknya. Kalau kejadian yang jeleknya terjadi, itu gimana? Misalnya nih kalian nih, misalnya kalian nih. Contoh, ibarat kata kalian mau ujian misalnya. Kalian pasti bukan membayangkan kalau kalian dapat 100. Kalian tuh manusia itu punya kecenderungan untuk membayangkan gimana ya kalau saya cuma dapat 50 dan akhirnya saya nggak lulus. Saya harus ngapain? Ya kan? Gimana ya kalau saya gagal dan akhirnya saya nggak dapat apa-apa, saya harus ngapain? Kecenderungan manusia, kecenderungan orang-orang itu berpikir kalau terjadi hal yang negatif gimana. Padahal sebenarnya kita tuh harus memikirkan bahwa ya Tuhan tuh punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Akibatnya kadang-kadang ya benar ada yang gagal juga, akhirnya gagal juga karena dia udah ketakutan dulu atau apa, dia merasa bahwa saya nggak bisa gitu loh, ya kan? Nah, ini yang harusnya kita putar balik pikiran kita. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu di dalam eh, ya hal-hal yang paling besar lah di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita jangan berpikir kalau kita gagal selalu ada backupnya seperti apa. Ada plan B-nya seperti apa. Tapi belajar bahwa menyerahkan sama Tuhan, Tuhan saya tahu yang terbaik dan apapun yang terjadi itu yang terbaik gitu loh. Dan itu akan beda banget, akan beda banget responnya. Ketika kalian menghadapi kegagalan, kalian bukan depresi, kalian bukan minder, kalian bukan merasa pribadi yang gagal, tetapi kalian jadi sadar bahwa ada hal yang lebih peduli yang Tuhan mau nyatakan buat kalian. Nah itu ya, jadi itu sedikit resep buat kalian. Jadi kalau kalian selalu berpikir, oh kalau gagal gini, kalau gagal gini, kalau gagal lagi gini, kalau gagal lagi begini, itu adalah pemikiran manusia. Tapi kalau Tuhan yang mengambil keputusan di dalam hidup kita, Tuhan tuh punya rancangan yang baik dan masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan bukan merancangkan sesuatu kalau gagal, kalian nanti kayak gini lagi. Kalau gagal nanti begini lagi. Itu pemikiran manusia. Ya, jadi teman-teman semua, Koko harapin kalian buang-buang jauh ya segala pemikiran yang tidak membangun, yang merasa bahwa diri gagal, tetapi ganti bahwa dengan pemikiran bukannya positive thinking ya. Aku nggak setuju dengan kata-kata yang bahwa Yeremia 29 ayat 11 tuh kayak positive thinking aja gitu. Pokoknya mikirin aja yang baik gitu. Enggak. Bukan begitu. Itu jauh lebih besar daripada positive thinking. Memiliki iman yang besar itu bukan berarti selalu berpikir positif. Memiliki iman yang besar, tapi percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan mengakui Tuhan sebagai pusat dari segala keputusan kita, yaitu kayak Yeremia 29 ayat 11 tadi. Gitu. Ya. Oke, ini ada satu ungkapan lagi yang dinyatakan oleh seorang teolog namanya Oswald Sanders. Boleh dibacakan nggak oleh siapa? Marcel ya, berarti ya sekarang ya. Bacanya pelan aja sambil resap. Valdes sudah, Valdes sudah kan? Ya, ya, oke, ya. Nah ini agak berat ya gitu ya, karena bahasanya ada pernikahan-pernikahan gitu ya. eh tapi gini ya, aku mau ambil sebuah bagian.
Oke, nah teman-teman ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita gitu ya, itu layaknya kayak kita eh, mungkin janji nikah gitu ya, bahwa kita mau eh, mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat, Dia adalah satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kita. Sama sih, mirip sih, ya kan ya. Dan ya benar, ketika kalian sudah eh, kan kita dibilang selalu adalah jemaatnya itu gerejanya mempelai wanitanya gitu ya, mempelai wanitanya Tuhan gitu ya. Tuhan itu sebagai mempelai pria gitu ya. Nah, ketika kita mengakui hal itu kepada Tuhan gitu ya, kita juga harus benar-benar hidup layaknya kita memang mengasihi Tuhan gitu. Ya, aneh aja sih misalnya aku aku ambil contoh lah ya, aku sama Cimimi misalnya, kami dua-duanya suami istri, kami sudah berjanji di depan Tuhan untuk saling mengasihi, tapi lucu aja kalau salah satu dari kami ya akhirnya nggak saling mengasihi toh. Bahkan kalau disuruh mungkin eh, aku disuruh Cimimi atau apa, aku nggak mau gitu ya. Ataupun Cimimi aku suruh Cimimi, Cimiminya nggak mau gitu. Nah, itu bukanlah suatu mengakui ya pasangan kita gitu loh. Tapi harusnya di dalam hubungan kita secara pribadi di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya gitu ya. Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita gitu ya. Simple sih. Kita nurut sama Tuhan. Itu aja. Ya, kita cerita sama Tuhan apa yang menjadi masalah kita gitu ya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita. Kita cerita sama Tuhan. Masa sih Tuhan tuh nggak apa nggak nggak mendengarkan gitu ya. Dan disitulah bahwa kita mengakui Tuhan di dalam segala keputusannya kita, kayak gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada survei kecil-kecilan lagi nih ya. Coba teman-teman jawab, perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tandai kotak yang tepat gitu ya. Siapa yang tahu dengan sempurna apa yang terbaik bagi hidup saya atau Yesus? Yakin? Semua setuju nggak nih? Termasuk Felix setuju nggak nih? Nggak. Siapa yang sempurna itu Yesus atau saya? Yesus. Siapa yang paling mampu ini bener apa enggak nih ya, Pak? Digodain nih. Siapa yang paling mampu melakukan yang terbaik bagi hidup saya? Nah, siapa yang setiap waktu menginginkan yang benar-benar terbaik bagi hidup saya? Siapa yang setiap waktu menginginkan benar-benar yang terbaik dalam hidup saya? Ini pertanyaannya terlalu gampang ini mah, gitu ya. Anak TK juga bisa jawab ini Yesus semua gitu kan ya, gitu ya. Tapi eh udah lewat dari TK ya, gitu ya, ya kan? Nah, pertanyaan ini mungkin terdengar agak klise ya. Klise itu artinya apa ya? Kayak kayak cuman formalitas gitu, ya kan? Tapi ketika kalian ada di dalam sebuah masalah, kalian jawab pertanyaan hal ini gitu ya. Kalian belum tentu jawabnya bisa Yesus loh. Ketika ulangan kalian dapat 50 atau 30, ketika kalian dapat 50 atau 30 ulangan kalian di bawah standar minimum gitu ya. Kalian masih berpikir nggak sih Tuhan itu tahu yang sempurna buat saya? Gitu. Ketika kalian dapat kegagalan di dalam hidup kalian, kalian tuh masih merasa nggak sih bahwa Yesus tuh yang paling terbaik, yang paling tahu yang terbaik bagi hidup saya? Gitu. Ya, jadi ya gampang lah kita ucapinnya. Tapi semoga saya berdoa kita semua mengalami peristiwa iman itu di dalam hidup kita. Ya kan? Terakhir, terakhir untuk hari ini, sambil berdoa renungkanlah ketuhanan Kristus. Apakah Anda sudah memutuskan mengakui ketuhanan Yesus di dalam kehidupan kita? Kalian sudah mengakui belum?
Apakah kalian sudah mengakui ketuhanan Yesus di dalam kehidupan kita? Artinya di dalam segala keputusan kita sudah mengakui Tuhan belum? Udah belum? Udah ya. Antara udah dan belum. Kalau gampang ya udah gitu ya. Kalau susah kayaknya belum deh kok. Gitu. Nah kan? Nah, teman-teman, eh ya pertanyaan itu nggak bisa langsung dijawab mungkin dengan kondisi seperti ini gitu ya. Tapi eh Koko selalu berdoa bahwa hidup kita tuh nggak selamanya mulus-mulus saja ikut Tuhan, ya. Nggak selamanya hidup kita itu aman-aman aja ikut Tuhan. Nggak selamanya hidup kita itu lancar-lancar aja di hadapan Tuhan. Salah satu paling tahu dan paling gampang untuk mengetes sejauh mana kita sama Tuhan itu tetap setia atau enggak, yaitu ada ketika kalian ada di dalam masalah atau enggak, gitu. Ya, itu satu, ketika kalian ada di dalam masalah atau enggak. Yang kedua adalah ketika kalian sangat diberkati sekali. Itu juga merupakan stress test kalian dan kalian menguji iman kita apakah kita tetap berpaut sama Tuhan atau enggak. Karena aku berpikir gini, banyak orang yang bilang kegagalan atau masalah itu membuat kita menguji kita di dalam Tuhan, apa enggak, gitu ya. Tapi ada juga orang yang dikasih Tuhan berkat banyak dan segala macam, gitu ya. Apakah dia masih tetap setia sama Tuhan atau enggak? Ada juga orang yang dikasih masalah bukan yang mendekat sama Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Itu juga ada. Jadi keberhasilan dan kegagalan itu tidak selalu eh, apa ya bisa selalu membawa kita untuk kita bisa mendekat atau menjauh dari Tuhan gitu. Jadi Koko cuma mau bilang mungkin Koko hidup lebih lama dari kalian gitu ya. Tapi Koko mau bilang bahwa di dalam perjalanan hidup Koko pun itu tidak selamanya lancar-lancar aja dan semuanya berjalan sesuai dengan kenyataan. Ada hal yang terkadang kita harus benar-benar pegang Yeremia 29 ayat 11 itu. Sebab aku mengetahui segala padaku rancangan yang ada padamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan itulah yang menghibur ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kita, itu seperti mata air yang terus membuat iman kita tetap berbuah dan tetap bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau tadi di awal aku udah bilang Jesus be the center of my life. Jesus be the center of it all. Itulah yang menjadi aku pengen lihat anak-anak muda itu benar-benar on fire sama Tuhan, ya, benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati bukan setengah hati, benar-benar mencari kehendak Tuhan, benar-benar doa sama Tuhan, benar-benar merenungkan firman Tuhan. Karena kalian percaya deh, hidup yang akan kalian jalani itu, kalau tanpa Tuhan, itu akan berat banget. Apalagi di zaman modern seperti ini, di zaman media sosial seperti ini, di zaman yang semuanya serba instan seperti ini, kita bisa, kalau tidak punya iman yang kuat, kita bisa terlindas dalam tanda kutip, terlindas dengan perputaran dunia ini. Tapi kalau orang-orang yang benar, orang yang tetap menantikan firman Tuhan, yang tetap setia, dia tuh menemukan rahasia untuk dia tetap bisa survive di tengah-tengah dunia seperti ini, gitu loh. Ya, jadi aku pengen dorong kalian semua selagi masa muda, pokoknya cari Tuhan, mati-matian, bukan setengah mati, mati-matian, nggak apa-apa. Karena aku merasakan bahwa ketika aku muda, aku benar-benar cari Tuhan, sampai hari ini aku boleh menuai bahwa apapun hal yang terjadi, aku selalu tetap berkata, rancangan Tuhan yang terbaik buat Koko. Gitu. Ya, mungkin itu aja yang menjadi perenungan kita. Semoga teman-teman semua bisa terus semangat dan terus setia di dalam Tuhan ya.
Oke, yuk kita mau akhiri, kita mau doa. Ada yang mau didoakan teman-teman semuanya? Yuk, apa yang mau didoakan? Ya, silahkan. Apa aku doakan semua kalian kena masalah aja ya? Loh, kan tadi gitu, biar kita tuh mengakui, biar kalian mengakui Tuhan di dalam setiap keputusan kalian, gitu ya. Ada nggak? Apa? Adanya apa? Praktek. Mm-mm. Terus, karya tulis. Terus, storytelling kemarin. Ya, oh sama. Kamu nggak bilang kemarin. Ap- Apa? Ya, apa? Ujian. Bebas itu apa? Evaluasi akhir semester. Oh iya, iya. Oke lah, ujian lah ya intinya ya. Semuanya pada ujian ya. Oke, oke. Ada lagi? Yang sakit semua aman? Aman ya. Udah sembuh ya semuanya. Oke, oke. Yuk, kita doa yuk. Sekali lagi yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali satu bagian yang paling mendasar di dalam hidup kami, ialah ketika kami mengakui Tuhan di dalam segala keputusan kami. Tuhan, tolong kami ketika kami banyak diperhadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan yang harusnya kami mengambil keputusan, tapi kami selalu Tuhan meniadakan Tuhan atau tidak mengingat Tuhan di dalam setiap keputusan kami. Ampunilah kami, ya. Seharusnya kami adalah umat-umat yang telah ditebus, yang seharusnya kami adalah umat-umat kepunyaan Allah. Kami boleh terus mengambil keputusan bersama Allah. Tuhan, tolong kami semua, baik hambamu dan juga setiap anak-anak muda yang ada di KPPS Kampung Duri ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sangat peduli dan sangat tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Ketika mungkin kami belum melihat hal yang baik itu terjadi, kami mau belajar terus ya Tuhan untuk mengimani hal yang baik dan rancangan-Mu yang indah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Allah yang memberikan kami hikmat sehingga kami tetap melakukan bagian kami dan kami percaya Tuhan bahwa ketika usaha kami dan setiap kerinduan Tuhan atau pekerjaan Tuhan dinyatakan, semuanya itu menjadi sebuah pembaharuan di dalam budi kami juga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan menghadapi ujian-ujian, baik ujian semester dan ujian-ujian lainnya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan yang memimpin di dalam setiap proses belajar mereka, Tuhan yang boleh memimpin di dalam setiap proses persiapan mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan daya ingat yang baik, berikan kemauan dan kerajinan, usaha dan kerja keras untuk boleh menghadapi ujian ini dengan baik juga. Tuhan, kami menyerahkan setiap hasil-hasil yang terbaik juga, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jauhkan kami dari kesombongan pribadi, tapi biarlah kami boleh tetap menjadi pribadi yang rendah hati ketika kami boleh mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan kami semuanya. Berikan kesehatan kami di tengah-tengah situasi cuaca yang kurang baik. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, tudung Tuhan atas setiap hidup kami tidak pernah berlalu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang terus memimpin sertai buat orang tua kami juga, berkati di dalam pekerjaan mereka, penghasilan mereka, apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan kami semua, Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Kami berdoa biarlah sekali lagi Tuhan yang menjadi eh, Allah yang menjadi pusat daripada setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan berpisah, tapi Tuhan tidak pernah berpisah dari kami. Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap aspek hidup kami, dan biarlah setiap hari adalah pengalaman bersama Tuhan, dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami juga. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita foto yuk.
Dar. Mana nih? Oh ya. Mana itunya? Kurang kurang dapat semuanya. Kameranya terlalu zoom banget ya. Itu kamera wide apa enggak sih, Sal? Enggak ya. Kameranya wide nggak sih itu? Enggak ya. Lebar nggak? Tapi nggak terlalu wide kayaknya ya. Yuk, Aul, main yuk. Enggak, terang kok. Udah, yuk, 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 yuk. Satu, dua, tiga, ya, oke. Terima kasih semua teman-teman. Have nice weekend.